Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Renungan hari ini berjudul Harta yang Tetap. Amsal 8 ayat 18, firman Tuhan, "Kekayaan dan kehormatan ada padaku, juga harta yang tetap dan keadilan." Saudara, hampir semua orang percaya ketika mendengar atau membaca kata harta atau berkat yang tertulis dalam Alkitab, pikiran mereka langsung tertuju kepada berkat materi seperti harta benda, uang, mobil, rumah mewah, dan sebagainya. Tidaklah salah jika kita memikirkan atau menginginkan berkat materi dari Tuhan. Sebab Allah pun ingin agar umat-umatnya diberkati dengan berkat materi. Dalam Alkitab banyak tokoh iman yang hidupnya berkelimpahan secara materi. Sebab mereka diberkati Allah secara materi seperti Abraham, Ishak, Yusuf, Daud, dan sebagainya. Bahkan Tuhan Yesus pun berkata, "Aku datang supaya mereka mempunyai hidup dan mempunyainya dalam segala kelimpahan." Saudara, Tuhan mau mencurahkan berkat-berkat materi bagi umat-umatnya. Tetapi lebih dari itu, Dia menghendaki supaya kita terlebih dahulu memperoleh hidup yang kekal dan berkelimpahan secara rohani, supaya kita tidak binasa di dalam dunia ini. Berkaitan dengan berkat materi, Tuhan berkata, "Apa gunanya seorang memperoleh seluruh dunia ini tetapi kehilangan nyawanya? Dan apakah yang dapat diberikannya sebagai ganti nyawanya?" Karena itu saudara, Tuhan memerintahkan kita untuk mencari berkat rohani atau mengutamakan perkara-perkara rohani terlebih dahulu, supaya kita tidak rusak dan binasa. Jadi supaya kita tidak binasa, Ia memerintahkan kita untuk terlebih dahulu mencari kerajaan Allah dan kebenarannya, seperti yang dikatakan dalam Matius 6 ayat 33. "Tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu." Setelah kita mendapatkan kerajaan Allah dan kebenarannya, Tuhan pasti akan memberikan berkat materi bagi kita. Kalau tidak di bumi ini, maka kita akan mendapatkannya di dunia yang akan datang, yaitu di langit baru dan bumi baru yang diciptakan oleh Tuhan bagi mereka yang mengutamakan Allah. Tuhan pasti akan memberkati orang-orang yang takut akan Dia, baik yang kecil maupun yang besar. Dia akan mewariskan harta yang tetap kepada orang-orang yang mengasihi Tuhan, dan Allah pasti akan mengisi penuh perbendaharaan kita. Jadi berkat materi Tuhan sediakan bagi orang yang sungguh-sungguh berkenan kepada Allah, bukan hanya di bumi ini saja, tetapi juga di dunia yang akan datang, yaitu di langit baru dan bumi yang baru. Jadi janganlah kita hanya terpaku dengan berkat yang bersifatnya tidak menetap dan hanya bisa kita nikmati 70-90 tahun saja. Tetapi lebih dari itu, marilah kita mengarahkan hati kita kepada berkat materi yang bersifat atau memiliki sifat yang kekal, yang disediakan Allah di langit baru dan bumi baru bagi orang-orang yang mencari Dia dengan segenap hati dan yang sungguh-sungguh mengasihi Dia seumur hidupnya. Kiranya renungan ini memberkati kita semua. Doa saya, semoga Allah sumber segala kekayaan senantiasa melimpahkan berkat-Nya atas kita, supaya kita berkelimpahan dalam perbuatan kasih untuk menolong sesama manusia. Haleluya, haleluya, puji Tuhan, amin. Tuhan Yesus memberkati saudara.